Nah, Rasulullah SAW pada bulan Ramadan, beliau adalah orang yang paling dermawan. Rasulullah SAW mengatakan sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Adalah Rasulullah SAW orang yang paling dermawan. Orang yang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan kedermawanan beliau berlebih-lebihan ketika bulan Ramadan. Dermawan. Jadi belajar dermawan, belajar bagaimana memposisikan harta. Kalau memang selama ini harta begitu kuat melekat dalam hati, mari kita mulai belajar sedikit demi sedikit. Kita angkat satu persatu, rupiah per rupiah di tangan kita, kemudian kita infakkan. Sehingga nantinya kita pada tingkat sahabat Rasulullah SAW dan para tabi'in, yang harta yang ada di tangan Allah lebih dia percayai daripada harta yang ada di tangannya. Itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Umar, dan alangkah banyaknya wasiat Rasulullah kepada Abdullah bin Umar. Az-zahid, al-abid, uzhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah engkau di dunia, Allah akan mencintai engkau. Wazhad ma fi aidin nas yuhibbukan nas. Dan zuhudlah engkau yang ada di tangan manusia, niscaya manusia akan mencintai engkau. Itu wasiat Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Umar. Jadi belajar. Kita sisihkan harta itu yang melekat kuat. 100 juta, 10 juta, 10 miliar kita sisihkan. Ya Allah, ini. Kita bayangkan bahwa harta yang kita infakkan itulah yang kekal. Rasulullah SAW mengatakan, mana qasa malun min sadaqah, tidak akan berkurang harta dari sedekah. Camkan itu. Belajar bagaimana kita yakini bahwa harta itu memang tidak akan berkurang. Belajar. Memang dia butuh belajar. Apa kata Abdullah bin Mubarak? Orang-orang dahulu mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, jiwa mereka tunduk kepada Allah. Sudah fitrahnya mereka tunduk. Jadi ketika berinfak, ketika beribadah, mereka sudah tunduk. Akan tapi zaman sekarang, yaitu zaman Abdullah bin Mubarak, salah seorang tabi'in, jiwa tidak lagi tunduk kepada kebenaran. Jiwa tidak lagi tunduk kepada peribadatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka saatnya lah pula kita memaksa jiwa tersebut. Saatnya pula lah kita memaksanya. Disebutkan bahwa salah seorang ulama ketika dia sudah letih beribadah pada malam suntuk penuh di dalam bulan Ramadan, kemudian orang berlari, dia disalami oleh orang dirinya, selamat saya ingin bekerja, selamat saya ingin mencari rezeki, selamat. Kemudian dia hendak pula pergi keluar masjid, hendak pula seperti orang lain bekerja seperti bekerja orang lain, hendak pula dia bekerja berusaha seperti berusaha orang lain, hendak pula dia sibuk seperti sibuk orang lain. Dia hendak pula jiwa yang lemah. Kemudian dia tawari dirinya, wahai diriku, kemana lagi engkau hendak pergi? Bukankah masjid Allah rumah yang terbaik? Bukankah masjid Allah tempat yang terbaik? Wahai diriku, kemana lagi engkau hendak pergi? Apakah engkau akan melihat rumah si fulan yang indah sehingga engkau akan memacu kepadanya? Apakah engkau akan melihat kendaraan si fulan yang indah sehingga engkau akan membeli seperti membelinya? Subhanallah. Beli akhirat, wahai fulan, wahai jiwa, wahai diri. Beli, dipaksa dirinya sehingga duduk lagi tunduk kepada Allah SWT. Tidak bisa. Salah seorang ahli ibadah datang, jiwanya begitu kuat kepada nafsu, kemudian tidak, wahai jiwa, tidak, wahai jiwa. Diambilnya lilin, kemudian dia bakar. Kemudian dia letakkan ujung tangannya kepada ujung lilin tersebut. Kemudian dia mengadu, kemudian nafsunya masih menggelegar juga, nafsunya masih kuat juga, diletakkannya lagi. Apa katanya? Wahai diri, wahai jiwa, ini api lilin yang begitu kecil, engkau tidak kuat menahannya, apalagi api neraka yang sangat besar, apalagi azab Allah. Kemana engkau dengan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla? Kemana engkau? Maka dia bilang, tidak wahai jiwa, tidak wahai diri, engkau harus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tahan, sesungguhnya dialah kebahagiaan, dialah nikmat yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang yang takut akan kedudukan Rabbnya dan menahan dirinya dari hawa. Menahan, permasalahan bukan adanya hawa, permasalahannya adalah pada menahan
Semua orang punya hawa, semua melepaskannya, kan tapi seorang muslim menahan hawanya, menahan nafsunya, menahan keinginannya, menahan syahwatnya, menahan dunianya. Dan ya Rabb, saya berikan ini hanya kepada Engkau, saya untukkan ini hanya kepada Engkau, saya persembahkan untuk mendapatkan surga. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Apa yang dia peroleh? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Sesungguhnya surgalah yang akan dia peroleh. Surga yang dia peroleh. Jadi belajar dermawan, bagaimana menghadirkan jiwa orang-orang terdahulu seperti itu mereka berbuat pada diri mereka. Sebagian lagi mereka bilang kepada orang tuanya, ayah, tolong ikatkan saya di tiang masjid, jangan tanggalkan. Sesungguhnya dunia sangat menipu ya ayah. Ayah, ikatkan saya di masjid Allah Azza wa Jalla biar saya bisa mengaji, bisa saya duduk. Pernahkah kita memaksa diri kita sejenak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla? Pernahkah kita menenangkan diri, wahai diri, satu surat, wahai diri, satu ayat, bersabar, tidak akan berkurang dunia engkau, tidak akan merugi engkau di dunia. Satu surat engkau bacakan karena Allah Azza wa Jalla antara qamat dan azan kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga dengan itu Allah akan angkat derajat engkau. Wahai diri, duduk sebentar, iming-imingi diri dengan akhirat, iming-imingi diri dengan pahala yang besar, karena diri memang sangat kuat. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa benar-benar mengarah kepada keburukan. Dan iming-imingi dia. Dia sangat lemah. Siapapun bisa terjatuh ke dalam maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan iming-iming itulah dia bisa beribadah dan dia bisa kuat lagi. Di antara melakukan ibadah pada bulan Ramadan adalah berlomba-lomba, dan dia ada kaitannya dengan kedermawanan. Apakah tidak mau seorang muslim berpuasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya 2 atau 3 kali pahala puasa? Siapa yang tidak mau dari seorang muslim? Dia berpuasa sekali tapi Allah tuliskan dia berpuasa 3 atau 4 kali? Saya rasa semuanya mau. Akan tapi tentu Rasulullah SAW yang menyatakan, barang siapa yang memberi buka seorang muslim yang berpuasa, maka sama pahalanya dengan pahala orang yang berpuasa tersebut. Man fattara musliman, barang siapa yang memberi buka seorang muslim yang berpuasa, sama pahalanya. Coba kita belajar. Hadirkan, bilang sama istri, wahai fulana, buat sekarang masakan agak berlebih, bukan untuk anak-anak, bukan untuk saya dan semacamnya, akan tapi untuk si fakir, untuk si janda yang tidak merasakan seperti yang kita rasakan. Sampaikan kepadanya rentang itu. Sampaikan kepadanya. Sebelum maghrib Anda sudah berada bersama anak, kemudian hidupkan mesin, kemudian sampai ke depan rumahnya ketuk. Kalau seandainya yang keluar itu adalah anak yatim, pegang kepalanya, tangisi diri Anda. Pegang kepalanya, kemudian selipkan kepadanya uang. Semoga dengan selipan tersebut Allah juga menyelipkan kasih sayangnya nanti di akhirat. Allah menyelipkan kasih sayang, dan alangkah kita butuh kasih sayang Allah di akhirat. Perjalanan yang sangat panjang, keabadian yang tidak ada henti-hentinya. Kenapa jiwa begitu sulit untuk mengingat akhirat? Sangat sulit mengingat Allah Azza wa Jalla. Hadirkan itu di tempat-tempat kemiskinan, hadirkan itu di tempat kepapaan, hadirkan hati di tempat kesengsaraan, hadirkan hati di tempat kesunyian seperti kuburan dan semacamnya. Lembutkan hati yang sudah kasar, hati yang sudah membatu, tidak pernah tersentuh dengan ayat Allah, tidak tersentuh dengan ayat Al-Quran, tidak tersentuh dengan hadis Rasulullah, tidak tersentuh dengan nasihat dan semacamnya. Subhanallah, dari apa diciptakan hati itu? Kalau memang tidak tersentuh, hadirkan ke tempat-tempat seperti itu. Pergi, kunjungi orang-orang sakit, biar jatuh hati itu seperti jatuhnya orang-orang sakit tersebut hati mereka. Pergi ke tempat makam dan kuburan, hadirkan hati ke sana. Ya Allah, begini nasib saya nantinya. Setelah masa panjang saya berpisah dengan Engkau, saya akan kembali juga kemauan maupun tidak maunya saya. Datangkan itu Ramadan, jadikan itu di awal Ramadan, niatkan. Kalau seandainya Anda sudah berbuat seperti itu, Masya Allah,
Berbahagialah, berarti Anda telah meniti jejak salaf. Akan tetapi penampilan, akan tetapi tampang yang hanya rancak dilabah, maka dia adalah kemunafikan. Kemunafikan yang terselubung. Dia adalah nifaq di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh yang luas ini ada mudghah, ada segumpal darah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Jika seandainya dia baik, baiklah semua itu. Wa idza fasadat, kalau seandainya dia rusak-rusak semuanya. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah dia hati. Hati itu yang harus kita perbaiki. Ma'rifah kepada Allah. Sering-sering membaca Al-Quran, sering-sering membaca tafsir, sering-sering membaca karangan para ulama tentang permasalahan hati. Karangan Ibnu Qayyim rahimahullah, karangan Ibnu Jauzi. Hadirkan itu, belajar pada orang-orang yang memang pandai bermuamalah dengan Allah Azza wa Jalla. Hadirkan, tanyakan bagaimana bergurau, bagaimana bermain dengan Allah Azza wa Jalla, bagaimana. Dan alangkah pandainya salaf dahulu bagaimana bermain dengan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena hambanya benar-benar pandai mengambil hati Allah. Begitu pandai. Seorang pezina satu hari dia kehaus di padang pasir. Didapatkannya sebuah sumur. Membuat dia tidak tega membiarkan anjing tersebut kehausan. Dia telah haus, dia merasakan bagaimana tidak enaknya haus. Bagaimana sengsaranya haus. Maka dia turun. Sekarang dia tidak hanya bisa minum langsung, dia harus membawakan ke atas. Diambilnya sepatunya, kemudian sepatu tersebut dicelupkan ke air sumur tersebut. Dia naik sekarang, tidak mungkin dia berpegangan dengan tangan, karena tangannya sekarang ada sepatu yang di dalamnya air. Dia tidak bisa naik. Akhirnya terpaksa mulutnya yang selalu menjilat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, dia letakkan sepatu yang akan dia minumkan anjing tersebut. Dia minumkan anjing. Dia angkat. Mungkin dia tidak pandai beribadah, akan tapi begini, di tempat seperti ini Allah Subhanahu wa taala mudah mengampunkan seorang hamba-Nya. Di tempat lembut-lembut hati seperti ini, jatuh hati orang tersebut, dia Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Dia angkat, dia naik sedikit demi sedikit sampai di atas mulut sumur. Diberikannya anjing tersebut. Ketika diberikannya kepada anjing, Allah ampunkan seluruh dosanya. Allah ampunkan seluruh dosanya. Anda tidak seperti pezina tersebut. Anda tidak berlaku maksiat sebanyak pezina tersebut. Tidak pintarkah Anda bermuamalah dengan Allah seperti itu? Tersentuh dengan seorang fakir, seorang janda, seorang anak yatim, kemudian Anda meneteskan air mata sedih dengan sedihnya. Anda beri naungan dengan kebesaran dan kegagahan Anda di dunia. Orang-orang yang lemah seperti itu Anda demakan harta 1 rupiah, berharap Allah mengampuni Anda. Tidak pintarkah Anda seperti pelacur pezina tersebut? Alangkah hinanya seorang muslim yang tidak pintar beribadah kepada Allah SWT. Dia memberi akan tapi tidak pernah merasa. Akan tapi seorang muslim 1 rupiah pun dia akan merasakan pemberian tersebut. Dengan apa? Dengan cara belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti itu beribadah kepada Allah. Seperti itu. Salah seorang orang tua yang telah melanglang buana dengan maksiatnya di dunia, di hujung-hujung akhir kehidupannya dikumpulkannya anaknya. Lihat dia bermuamalah dengan Allah. Lihat bagaimana pandainya dia bermain dengan Allah Azza wa Jalla dengan maksiatnya. Akan tapi dia bukan bermain, dia benar-benar pandai bagaimana Allah Azza wa Jalla mengampunkannya. Dikumpulkan, kemudian dia mengatakan, anak-anakku, kalau seandainya ayah nanti mati, bakar ayah. Kemudian taburkan bagi 2 debu yang kalian bakar dari jasad ayah tersebut.
tunggu musim angin, kemudian berangkatlah kalian di atas bukit, kemudian yang satu bungkus tersebut tebarkan dia ke bumi, biarlah dia jatuh di pepohonan yang sangat banyak tersebut. Kemudian tunggu lagi musim ombak, berangkatlah kalian ke tengah lautan, kemudian taburkan lagi jasad ayah yang setengah telah menjadi debu tersebut ke lautan, biarlah dia tergenang di lautan yang luas. Apa kata anaknya? Wahai ayah, apa yang kau lakukan? Apa yang membuat engkau melakukannya itu? Biarlah ayah bertemu seperti itu. Ketika dia dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dengan kekuasaannya, dikumpulkan semua debu yang ada di atas bukit tersebut yang tersentuh oleh 1000 dedaunan, kemudian dikumpulkan oleh seluruh lautan yang tersebut dasarnya, kemudian dihidupkan dan dibicaralah Allah Azza wa Jalla kepada hamba yang sudah tua banyak maksiat tersebut. Hamba, apa kata Allah? Abdi, hambaku, apa yang membawamu engkau berbuat seperti ini? Apa yang membuat engkau membuat seperti ini? Apa kata orang tua tersebut? Ya Rabb, saya berbuat tersebut karena takut kepadamu. Saya berbuat tersebut karena takut maksiat yang saya lakukan dan bertemu nanti kepadamu. Wajah mana yang akan saya perlihatkan kepadamu dengan wajah maksiat? Dengan kaki apa yang saya berdiri di hadapanmu kalau seandainya saya membawa maksiat seumur hidup saya? Bagaimana Allah Azza wa Jalla? Subhanallah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hambaku masuklah surga, semua dosamu telah ampunkan akibat engkau mengerti bahwa engkau takut kepada aku. Allah Azza wa Jalla, subhanallah, karena dia hanya belajar takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sudahkah kita pernah belajar takut kepada Allah Azza wa Jalla? Telah kita kaji tentang ayat-ayat takut kepada Allah Azza wa Jalla? Sejauh mana kita takut kepada Allah yang akan mengantarkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lakukanlah terserah engkau wahai hamba aku akan ampunkan. Sebanyak apapun dosa engkau, seluas langit apapun dosa yang kau lakukan, aku akan datangkan seluas langit pula keampunan. Setebal apapun kedosa yang kau lakukan, walaupun sejauh langit, sejauh mata memandang, aku akan datangkan pengampunan sejauh mata memandang pula. Dan aku tidak peduli. Allah. Pernahkah kita belajar bagaimana takut kepada Allah Azza wa Jalla? Jadi banyak sisi-sisi yang harus kita belum belajar. Saya tidak mengatakan bahwa hari ini atau Ramadan ke depan Anda harus belajar semuanya. Tidak. Akan tapi cobalah ambil satu sisi yang penting bagi Anda dan belajarlah di sana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik, memberikan inayah kepada kita, mengarahkan ubun kita kepada kebenaran, memberikan kepada kita hidayah, mengantarkan kita kepada akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, dan ilmu dan rezeki yang halal. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma wafiqna bima tuhibbu wa tarda. Allahumma wafiqna bima tuhibbu wa tarda. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Mudah-mudahan besok kita akan lanjutkan tentang masalah Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله
وسلم تسليما كثيرا. Ibu-ibu dan para akhwat muslimah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan dekatnya Ramadan dan untuk datang Ramadan, ini adalah pertemuan saya yang terakhir, maka saya ingin mengisi kajian kali ini adalah tentang masalah hal-hal yang menyangkut kedatangan bulan Ramadan. Hal-hal yang menyangkut masalah kedatangan bulan Ramadan. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Sebentar lagi kita akan menghadapinya. Dan Ramadan adalah musim kebaikan, musim penggandaan ganjaran dan pemberian hadiah besar-besaran. Dibukakannya pintu kebaikan. Bulan diturunkannya Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Ketika datang bulan Ramadan, dibukalah pintu surga dan ditutuplah pintu neraka dan dibelenggulah syaitan. Para ulama mengatakan dibukanya pintu surga karena banyaknya amal ibadah pada waktu itu sebagai pendorong bagi yang beramal. Dikuncinya pintu neraka karena sedikitnya maksiat yang dilakukan, dan dibelenggu syaitan, yaitu karena mereka tidak leluasa sebagaimana leluasanya mereka mengganggu anak Adam pada bulan-bulan yang lainnya. Bertemunya kita dengan bulan Ramadan adalah nikmat yang agung, karena dengan hal itu kita bisa kembali kepada Allah Azza wa Jalla dengan melakukan ketaatan dan menjauhi perbuatan maksiat. Kita bisa mengingatnya yang selama ini kita lalai. Kita bisa dekat kepada Allah Azza wa Jalla yang selama ini kita jauh. Ahli syair mengatakan, "Ya dzallazi ma kafahu adh-dhanbu fi Rajabin hatta asa rabbahu fi syahri Sya'bani." Wahai engkau yang tidak cukup melakukan dosa pada Rajab, lalu engkau sambung kembali pada bulan Sya'ban. Laqad adhallaka syahrus shaumi ba'dahuma fala tusayyirhu aidan syahra isyani. Telah datang bulan puasa kepadamu setelah keduanya, janganlah engkau jadikan lagi bulan itu bulan dosa. Watlul Qur'ana wasabbih fihi mujtahida fa innahu syahru tasbihin wa qur'ani. Bacalah Al-Quran dan bersungguhlah dalam bertasbih, karena bulan itu adalah bulan Al-Quran dan tasbih. Kam kunta ta'rifu mimman sama fi salafin min baini ahlin wa jirani wa ikhwani. Berapa banyak yang engkau kenal mereka yang berpuasa dari keluarga, tetangga dan saudara. Afnahumul mautu wastabqaka ba'dahumu hayyan fama aqrabal qasi minad dani. Mereka telah dimusnahkan oleh kematian, menyisakan dirimu, alangkah dekatnya yang sekarang dengan yang terdahulu. Jadi Ramadan
adalah pensucian diri dari maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW ketika menyambut bulan Ramadan, beliau mengatakan, ahlan, selamat datang bulan Ramadan. Beliau menyambut bulan Ramadan karena beliau tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan ketaatan, bulan yang tidak sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak dahulunya orang-orang yang bersama kita melakukan puasa bulan Ramadan, dan sekarang ada yang tidak lagi bisa menyambut bulan Ramadan. Mereka adalah orang-orang yang kita kenal, yang telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, yang umurnya telah dicukupkan untuk bisa menghirup di permukaan bumi ini. Coba lihat, baru kemarin rasanya kita menyambut bulan Ramadan. Sekarang Ramadan telah tiba. Belum lepas dari ingatan hari-hari kita pada bulan Ramadan. Siam, qiyam, tilawah Quran, menghadiri pengajian, menyantuni fakir miskin, bersedekah, berinfak. Itulah masa, itulah zaman. Pergantian siang dan malam adalah bahannya. Pertukaran detik ke detik, menit ke menit, seakan-akan saling mengejar. Perputaran matahari dan peredaran bulan, itulah lingkaran yang Allah Subhanahu wa taala telah buat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab." Sesungguhnya dari penciptaan langit dan bumi dan perbedaan siang dan malam merupakan tanda-tanda bagi orang-orang yang ulul albab, yang berakal. Hari ini Sabtu, besok Ahad, besok Senin, begitu seterusnya. Untuk apa gunanya hari ini dan gunanya hari besok dan semacamnya? Adalah laayatin liulil albab, adalah tanda-tanda bagi orang yang berakal. Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi, "Inna fi khalqis samawati wal ardh." Dari semua perjalanan hidup anak manusia, dari tahun ke tahun, dari Ramadan ke Ramadan, apa yang tersisa? Bukankah semuanya hilang? Semuanya sirna. Semuanya sirna. Apa yang kita cubit dengan jemari kita pada masa lalu tidak akan terasa lagi perihnya hari ini. Apa yang kita alami dari pengalaman pahit pada masa lalu tidak akan menyusahkan pikiran kita sekarang ini. Letihnya ahli ibadah di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla sudah tidak beda lagi dengan nikmatnya pelaku maksiat di dalam berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Nasi dengan garam yang dimakan oleh fakir sudah sama rasanya dengan makanan lezat yang dimakan oleh si kaya. Yang tinggal hanya pertanggungjawaban. Yang tersisa hanya kebaikan yang dipersembahkan kepada Allah atau dosa dan kejahatan yang dilakukan kepadanya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan sekalipun sebesar biji sawi, sekecil apapun, apakah itu hanya kerlingan, hanya langkah, hanya gerakan, Allah akan tulis, pasti ia akan melihatnya kembali. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan sekalipun sebesar biji sawi, apapun bentuknya, niscaya ia akan pasti melihatnya. Kapan dia melihatnya? Di akhirat. Dia melihatnya nanti. Maka kita katakan yang tersisa hanya pemuliaan untuk orang-orang yang berbuat kebaikan dan hukuman terhadap orang-orang yang berbuat kejahatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim." Sesungguhnya orang baik niscaya dia mendapatkan surga na'im, dan sesungguhnya yang jahat niscaya dia memperoleh neraka jahim.
Lihatlah di mana Firaun dengan kebesarannya, di mana Haman dengan keahliannya, dan di mana Qarun dengan kekayaannya. Bukankah telah sirna dalam pandangan, tidak mendengarkan jejak dan bekas? Bukankah tidak lagi terdengar suara Fir'aun yang berkata kepada rakyatnya, ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kalian yang tertinggi? Bukankah kita tidak lagi mendengar kata-kata Qarun dengan pengahnya, innama utituhu ala ilmin indi? Qarun, dia berkata kepada khalayak ramai dari harta yang dia dapatkan, sesungguhnya aku peroleh semua ini dari keahlianku. Semuanya hilang. Yang pasti yang tinggal dan yang tersisa bagi Qarun dan Firaun dan Haman adalah azab dan siksaan yang pedih. Dan di mana Bilal dan jeritannya ketika batu besar menghimpit perutnya di tengah padang pasir dan terik matahari yang kuat, Bilal berkata, ahad, ahad. Kemana perginya suara yang tertahan dari Khabbab bin Arad ketika majikannya meletakkan besi panas di tubuhnya? Semuanya sirna, yang tinggal hanya pahala dan kesabaran dan ganjaran dari sebuah perjuangan. Itulah masa lalu, masa sejarah orang-orang yang saleh maupun yang taleh, sejarah orang yang telah menggoreskan kehidupannya dengan kebaikan, dan sejarah orang-orang yang telah menggoreskan kehidupannya dengan keburukan. Anda tidak akan ditanya tentang masalah Fir'aun dan Haman, sebagaimana Anda tidak akan mendapatkan pahala dari apa yang telah digoreskan oleh Bilal dan Khabbab bin Arad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Itulah umat yang telah berlalu. Fir'aun telah berlalu, Khabbab bin Arad, sahabat Rasulullah SAW, telah berlalu. Bagi mereka apa yang mereka perbuat, bagi semua orang-orang tersebut apa yang mereka telah perbuat, mereka perbuat. Mereka yang akan merasakan nikmat atau sengsaranya, mereka yang akan mendapatkan siksaan atau ganjarannya, mereka yang akan merasakan semuanya. Dan bagi kamu apa yang kamu perbuat, walakum ma kasabtum, bagi kalian apa yang kalian perbuat, wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan kamu tidak akan dipertanyakan apa yang telah diperbuat oleh orang-orang terdahulu. Allah tidak akan mempertanyakan kita tentang perbuatan orang-orang terdahulu, perjuangan mereka untuk mempertahan di atas istiqamah, di atas din. Yang Allah pertanyakan Anda, apa yang Anda perbuat dan apa yang Anda goreskan dalam sejarah kehidupan Anda. Apa yang Anda lakukan untuk melukis di atas lembaran kehidupan yang Allah telah berikan kepada Anda. Manusia di alam dunia ini melalui 3 hal. Pertama, masa lalu, dan yang kedua masa depan, dan yang ketiga masa sekarang ini. Masa yang telah berlalu, maka kita tidak akan bisa merasakannya lagi. Masa yang hanya ada di diari lama, yang hanya ada di dalam pikiran yang sudah berlalu. Hal itu tidak perlu disesali dan tidak perlu juga ditangisi. Sudah, yang berlalu sudahlah berlalu. Masa yang belum berlalu, dialah masa yang akan datang. Masa yang hanya ada di alam khayal, di dalam benak kita sendiri-sendiri, yang hanya ada di alam lamunan. Masa itu juga tidak terasa. Apapun yang ada pada masa depan atau masa lalu, Anda cubitkah, atau Anda gigitkah, atau Anda telankah, itu tidak akan terasa. Yang terasa adalah masa sekarang ini, detik ini, menit ini. Nah, kalau seandainya kita tahu hal itu, berarti kehidupan yang hakiki
adalah kehidupan hari ini. Masa itu berada pada detik ibu-ibu mendengar ucapan saya. Ucapan yang baru saya ucapkan tadi sudah menjadi lembaran masa lalu ibu. Ucapan yang belum saya ucapkan nanti sedetik lagi atau 2 detik lagi akan menjadi masa depan ibu, yang tadi masa lalu. Nah, masa yang ibu lakukan adalah detik yang ibu mendengarkan suara hari ini. Berarti kehidupan hanya ada pada satu kata. Kehidupan tidak lebih dari hanya satu ungkapan. Alangkah hinanya kita jika seandainya kita mengisi satu kata dalam kehidupan tersebut dengan dosa dan kesalahan. Alangkah meruginya kita jika kita tidak mengisinya lembaga kata tersebut dengan pahala dan kebaikan. Hamba yang baik, wanita muslimah yang salihah, dialah hamba yang mengisi kata-kata kehidupannya dengan kebaikan tanpa meratapi masa lalu atau merasa khawatir akan masa depan. Suatu hari Rasulullah SAW memegang pundak Abdullah bin Umar. Rasulullah Habibul Mustafa sallallahu alaihi wasallam memegang pundak Abdullah bin Umar. Az-Zahid, Abid, Alim, As-Salik, Al-Murid, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Siapa yang tidak mengenal Abdullah bin Umar? Seorang ahli ibadah, ahli ilmu, ahli zuhud. Dipegang pundaknya dan Rasulullah SAW mewasiatkan kepada Abdullah bin Umar, ya Abdullah, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Wahai Abdullah, jadilah engkau di dunia seakan-akan engkau adalah orang yang asing, atau seperti seorang pengembara. Itu nasihat Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Umar. Rasulullah SAW mewasiatkan Abdullah bin Umar seperti orang yang asing, orang yang pindah ke kota Pekanbaru, keluarganya, harta kekayaannya, familinya semua berada nun jauh di sana, di negeri entah berantah. Dia di sini hanya untuk menunaikan sebuah kebutuhan yang sebentar lagi dia akan pulang. Bagaimana dia akan tertawa dengan orang-orang yang berada di kampung tersebut, yang dia hijrah dan dia berangkat hanya sebentar? Bagaimana dia melakukan nikmat? Bagaimana dia akan berpacu dan berlomba-lomba dengan orang-orang yang berada di kampung tersebut? Padahal tujuan dan hidupnya adalah di sana, di tempat yang dia tinggalkan anak istrinya, di tempat yang dia tinggalkan harta kekayaannya. Tentu dia tidak akan berpacu untuk kekayaan orang yang ada di sana, dan dia tidak akan bersedih ketidakpemilikannya di dalam daerah, di tempat dia sedang hijrah di sana. Karena dia akan kembali, karena dia orang gharib, asing. Atau abiru sabil, atau seorang pengembara. Seorang pengembara, pengembara yang datang dari suatu tempat ke tempat lain yang sekarang dia berada di sebuah pohon ingin istirahat. Apakah masuk akal seseorang pengembara membangun mewah sebuah istana di tempat istirahat, di tempat naungan sebuah pohon yang besar? Tidak. Seorang pengembara tentu rela dengan hal yang sangat ringan. Seorang pengembara cukup baginya untuk membentangkan tikar, kemudian dia letakkan kepalanya, kemudian dia tidur, hanya untuk istirahat, karena dia tahu bahwa ada tempat yang lagi yang harus dia tuju. Apa kata Rasulullah SAW? Kun fid dunya gharibun aw abiri sabil. Jadilah engkau di dunia adalah orang asing atau seorang pengembara. Apa kata Abdullah bin Umar? Menyambung kembali wasiat Rasulullah SAW untuk diperdengarkan ke telinga kita semua, kepada telinga kaum muslimin dan muslimat, orang-orang setelahnya. Idza amsayta fala tantazir as-sabah wa idza asbahta fala tantazir al-masa' wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik. Apa kata Abdullah bin Umar? Jika seandainya engkau bersore hari, maka janganlah tunggu sampai pagi.
Dan jika engkau sedang melewati pagi, maka janganlah engkau tunggu sore. Gunakanlah kesehatanmu untuk masa sakitmu dan kehidupanmu untuk kematianmu. Kehidupanmu untuk kematian kita. Itu Abdullah bin Umar. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala sifati dengan ayyamun ma'dudat. Ayyaman ma'dudat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sudah itu ayyaman ma'dudat. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan oleh orang-orang sebelum kalian. Mudah-mudahan kalian bertakwa. Ayyaman ma'dudat. Hari-hari yang hanya berbilang. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan dia hanya sebentar. Seperti sebentarnya dunia. Hari itu hanya sebentar. Barang siapa yang bersabar, maka dia akan menang. Sebentar di dalam kesabaran untuk meraih kemenangan, kejayaan dan kebahagiaan. Sekejap dalam ketaatan untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang. Dan kita katakan, bukankah dunia sekejap? Bukankah dunia sebentar? Benar. Telah berlalu puluhan tahun dari usia kita, rasanya baru kemarin. Bukankah perjalanan hidup yang telah kita lalui bagaikan pengulangan cerita di layar kehidupan yang terlihat hanya bayangan, hanya terekam, hanya kenangan. Lihat bagaimana salaf berbuat dengan masa sekejap tersebut. Bagaimana sahabat Rasulullah SAW dan para tabi'in menghargakan waktu yang sebentar tersebut, ayyaman ma'dudat, bilangan-bilangan hari-hari tersebut yang mereka lalui dari asar ke maghrib, dari maghrib ke isya, dari isya ke subuh. Sebagian kita atau kebanyakan kaum muslimin, dia melalui masanya bukan dari maghrib ke isya, akan tetapi yang dia khayalkan tahun ini sampai 2020 sampai 2060. Tidak tahu semiskin bahwasanya apakah dia sampai ke umur 2020 tersebut atau tidak. Lihat, berkata Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, aku masih mengenal beberapa orang yang menghitung ucapannya dari Jumat ke Jumat. Dia hitung ucapannya dari Jumat ke Jumat. Dia patok kehidupannya dari Jumat ke Jumat. Jumat ini sampai Jumat depan umurmu, wahai fulan, maka beribadahlah. Setelah datang Jumat depan lagi, dia patok lagi Jumat ke depan. Sebagian kita untuk membangun sebuah masa depan, kadang-kadang berbicara dengan istri, wahai istri, bagaimana kita membangun istana untuk tahun 2070. Subhanallah, 2070. Subhanallah. Amir bin Abdul Qais rahimahullahu ta'ala, dia melakukan salat 1000 rakaat setiap harinya. 1000 rakaat. Saya katakan di dalam masalah 1000 rakaat ini, wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya beliau melakukan salat sunnah dalam satu malam tidak lebih dari 11 rakaat. Akan tetapi begitulah sejarah menceritakan kepada kita. Akan tetapi begitulah kita membaca sejarah salaf, bahwa Amir ibn Abdul Qais melakukan salat 1000 rakaat. Suatu hari seseorang menjumpainya, wahai imam, bolehkah aku berbicara denganmu satu kalimat? Wahai imam, saya ingin berbicara denganmu satu kalimat. Maka ia berkata, wahai fulan, jika seandainya engkau ingin berbicara denganku, maka tahanlah untuk sementara matahari. Tahanlah sementara matahari, baru akan aku berbicara denganmu. Satu hari seseorang menahannya untuk ingin berbicara tentang masalah-masalah dunia. Dia mengatakan, cepatlah engkau ngomong, berbicaralah cepat. Sungguh
aku sedang tergesa-gesa. Apa kata orang yang mengajak dia berbicara? Wahai imam, apa yang membuatmu tergesa-gesa? Apa kata beliau? Tergesa-gesa karena nyawaku hendak dicabut. Tergesa-gesanya karena nyawanya hendak dicabut. Utsman Al-Baqillani rahimahullah, dia berkata, aku sangat membenci satu hal, yaitu adalah waktu ketika aku berbuka. Dalam kehidupan ini satu yang dia benci, yaitu dia benci ketika dia berbuka. Kenapa itu wahai para akhwat? Karena ia mengatakan berbuka akan menghalangiku dari berzikir, karena dia makan. Berbuka akan menghalanginya dari berzikir, mengunyah, sehingga dia tidak bisa berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Daud At-Tai rahimahullah, Daud At-Tai rahimahullah, dia tidak pernah makan roti kering. Dia hanya makan roti basah yang telah dimasukkan ke dalam air. Ketika dikatakan kepadanya, wahai imam, kenapa engkau tidak makan roti kering? Kenapa harus makan roti yang harus dicelupkan di dalam air? Maka dia mengatakan, antara makan roti kering dengan roti basah, saya bisa mempergunakan waktunya membaca 50 ayat. 50 ayat, akhwat. Sedangkan ini bagi kita sangat-sangat tidak masuk akal. Kalaulah bukan sejarah yang menukilkan kita dengan jalur yang benar, jalur yang sahih, dari sanad yang kita tidak bisa dustakan sejarah tersebut, niscaya kita telah dustakan kisah seperti ini. Suatu hari orang-orang mengelilingi Ma'ruf Al-Karkhi rahimahullah. Ma'ruf Al-Karkhi tiba-tiba setelah dia bosan mendengar orang-orang yang berbicara sekelilingnya, dia mengatakan, wahai fulan wa fulan, wahai kalian-kalian, tidakkah kalian berdiri? Kapan lagi kalian berdiri? Tidakkah kalian lihat malaikat tidak pernah bosan menyeret matahari? Kalian kapan berdiri lagi? Sehingga saya bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita katakan merekalah kesatria di medan perang, di dalam perangan ini. Merekalah bumerang merah yang langka. Bagaimana tidak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswah dan qudwah mereka, telah bersabda, al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'da al-maut, wal ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah al-amani. Apa kata Rasulullah SAW? Orang yang pintar, orang yang cerdas. Apa itu orang pintar yang cerdas? Orang yang pintar, ibu-ibu, menurut Islam bukan yang tinggi nilainya, enggak. Bukan yang pintar dalam berdagang, tidak. Orang yang pintar adalah orang yang bisa mengalahkan dirinya dan berbuat untuk kematian. Sedangkan orang yang lemah, dialah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah Azza wa Jalla dengan banyak pengharapan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim. Suatu hari Taubah bin Summah rahimahullah mencoba menghitung umurnya. Kiranya setelah dia menghitung, kiranya umurnya 60 tahun. Lalu ia menghitung jumlah harinya. Kiranya hari 60 tahun tersebut berjumlah 21.500 hari. 21.500 hari. Tiba-tiba dia berteriak. Tiba-tiba dia menjerit. Dan dia berkata, celaka diriku. Aku bertemu dengan Allah. Aku bertemu dengan Sang Maharaja dengan 21.500 dosa. Bagaimana pula jika seandainya aku melakukan dalam satu hari 10.000 dosa? Bagaimana pula aku melakukan dalam satu hari, kalau seandainya Taubah bin Summah di dalam 21.500 hari, 21.500 hari dia melakukan dalam satu hari satu dosa, maka dosanya 21.500. Bagaimana pula kalau seandainya dia melakukan dalam satu hari 10.000 dosa? Kemudian ia pingsan dan tidak pernah. Dia meninggal dunia. Apa kata Abdullah bin Mubarak
Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Orang-orang saleh terdahulu, jiwa mereka sangat mudah dikendalikan kepada kebaikan. Sedangkan jiwa kita liar, tidak mudah melakukan ibadah kecuali dengan dipaksa. Seharusnya lah kita memaksanya. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati Allah, hari-hari Ramadan, hari musim semi, hari bercocok tanam, tanahnya subur, air hujannya banyak melimpah ruah, hamanya lagi tidak ada di ladang. Hari di mana orang-orang saleh mengumpulkan pahalanya sebanyak-banyaknya, sehingga mereka sedikitkan tidur pada malam harinya. Mereka giatkan bekerja dalam ketaatan, dan pada siang harinya beribadah kepada Allah. Bagaimana tidak mereka beramal di dalam bulan Ramadan? Padahal di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ya, 1000 bulan dalam artian sama dengan 83 tahun ibadah secara terus-menerus tanpa henti. Jika seandainya kita tamak untuk mendapatkan kemuliaan yang tinggi, kebahagiaan yang abadi, keselamatan di dunia dan akhirat, buanglah sifat malas. Sambutlah Ramadan dengan hati yang puas, dan undurkanlah peristirahatan. Undurkanlah peristirahatan, gantilah keletihan sementara dengan istirahat abadi. Tukarkanlah kesedihan sesaat dengan kebahagiaan abadi. Berilah waktu yang sebentar untuk meraih surga ilahi. Luasnya tidak tanggung-tanggung, seluas langit dan bumi. Dikatakan kepada salah seorang ahli ibadah, "Wahai Tuan, wahai Imam, sampai kapan engkau berletih di dalam beribadah? Sampai kapan? 1 tahun? 2 tahun berletih-letih? Sampai kapan?" Apa kata ahli ibadah tersebut? "Aku menginginkan istirahatnya. Rahatuha urid. Ila mata ta'budillah." Sampai kapan engkau beribadah kepada Allah? Maka sang imam mengatakan, "Aku menginginkan istirahatnya." Jadi ibadah bukanlah siksaan. Ibadah bukanlah sebuah kesengsaraan. Ibadah, dia adalah istirahat yang sebenarnya, yang hakiki. Bagaimana tidak? Karena jiwa Allah ciptakan untuk bisa berzikir kepada Allah. Jiwa Allah adakan di atas dunia ini untuk selalu mengingatnya. Nah, apakah Allah Subhanahu wa taala ketika jiwa tadi telah mengingat Allah, telah berzikir kepada Allah, telah berinabah, telah melekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla? Tahukah ibu-ibu dan semua bahwa Allah akan menyiksa jiwa tersebut? Tidak, demi Allah. Jiwa yang telah mendekatkan diri kepada Allah, Allah tidak akan siksa. Jiwa yang telah tunduk kepada Allah, Allah tidak akan berikan dia kesengsaraan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah akan tenang hati. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati Allah, sekiranya menjaga waktu diperlukan setiap saat, maka ia lebih diperlukan seperti hari-hari Ramadan. Sekiranya menyia-nyiakan waktu pada setiap saat merupakan tindakan kebodohan, maka menyia-nyiakan seperti hari-hari Ramadan merupakan tindakan dungu. Tidakkah Anda melihat penyesalan pada orang-orang yang lalai, orang-orang yang taleh? Dan tidakkah Anda melihat, perhatikan kebahagiaan dan kecerahan wajah pada orang-orang yang saleh? Allah Subhanahu wa taala mengatakan puasa bukanlah kesusahan dan keletihan. Puasa, Allah tidak menginginkan kesusahan. Yang Allah inginkan adalah kemudahan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat Siyam, ayat Ramadan, di dalam ayat yang sama, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kesusahan. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan, sedangkan Anda menginginkan kesusahannya.
Allah Subhanahu wa taala menginginkan penghidupan untuk Anda, sedangkan Anda menginginkan kematiannya. Subhanallah. Allah menginginkan memuliakan Anda, sedangkan Anda ingin menghinakan diri, menghinakannya. Apa kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala? Anda setiap kali datang musim panas tidak pernah Anda persiapkan kipas. Atau ketika datang musim hujan tidak pernah Anda persiapkan payung. Di mana Anda dengan semut mempersiapkan perbekalan musim dingin sewaktu musim panas? Lihatlah seekor burung, ketika betinanya bunting, mulailah ia membangun sarangnya sebelum hari kelahiran anaknya. Sudahkah Anda melakukan sebagaimana yang mereka lakukan? Berkemas-kemas dengan amal saleh sebelum hari keberangkatan. Allahu Akbar. Ramadan musim ibadah. Ramadan musim ibadah. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa arti sebenarnya ibadah? Apa hakikatnya? Ibadah yang kita sebut-sebut setiap harinya, beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah, apa itu sebenarnya? Dikatakan oleh ahli bahasa bahwa ibadah adalah penghinaan diri. Apa kata mereka? Tariqatun atau tariqun mu'abbad. Maksudnya adalah jalan yang telah dibaguskan. Mu'abbad dari kata-kata ibadah, jalan yang telah dibaguskan dan dibentuk. Yaitu jalan itu awalnya belum berbentuk dan masih berantakan. Lalu jalan itu menjadi yang diinginkan oleh pembuatnya. Nah, kira-kira begitulah makna dari ibadah, yaitu tunduk dan patuh. Jadi seseorang yang beribadah kepada Allah seperti jalan tadi, kemana hendak dibentuk oleh pembuatnya, dia menuruti saja tanpa ada perlawanan atau pembangkangan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, kita beribadah kepada Allah berarti harus tunduk sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba seperti air di sungai. Seperti air di sungai. Sekalipun dia mengalir, tetapi ia hanya mengikuti aliran yang telah dibentuk oleh sungai. Ia bagaikan tuturan atap yang memaksa hujan mengalir sejalan dengan lingkungnya. Dia seperti semua makhluk yang tunduk patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Bukankah iblis terjerumus dalam lembah kutukan, dijauhkan dari rahmatnya, dicampakkan ke dalam kesengsaraan abadi karena iblis ingin menghadang perintah dengan akalnya? Jadi hakikat ibadah adalah tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada perlawanan dengan akal, keinginan dan hawa nafsu. Seorang hamba di hadapan perintah dan larangannya bagaikan sepotong kapas yang diterbangkan angin. Bagaimana tidak dia harus seperti kapas? Dialah yang telah menciptakan manusia. Dialah yang tahu yang terbaik untuk mereka. Bukankah manusia pada dasarnya diciptakan lemah, akalnya, jiwanya, jasadnya, bahkan semuanya. Sedangkan yang kuat dan yang berkuasa itu hanya Allah. Jadi ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba harus disertakan penghinaan dan perendahan diri. Sebagaimana harus disertakan pengagungan dan penghormatan kepada Sang Khalik. Dengan itu baru terasa nikmat beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak saya ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Jadi Ramadan musim ibadah. Dan kita telah tahu makna ibadah. Jadi jadikanlah Ramadan ini ladang ibadah. Tanamlah amal sebanyak-banyaknya. Tidak ada yang berbahagia bagi seseorang dan bagi orang yang bercocok tanam kecuali hari-hari panennya, ketika dia menyiang amal yang ditanamnya. Menyiang. Abdullah bin Umar tatkala mendengar pahala menyolatkan jenazah satu qiraat. Abdullah bin Umar ketika mendengar pahala menyolatkan jenazah satu qiraat sebesar gunung Uhud. Sebesar gunung Uhud.
Lalu dia berkata, laqad farratna fi qararati katsira. Laqad farratna fi qararita katsira. Sungguh kita telah banyak melalaikan kirat-kirat yang banyak. Hanya untuk 4 kali takbir Anda mendapatkan pahala gunung Uhud. Subhanallah. Subhanallah. Apa kata Ibnu Qayyim? Sing-singkanlah lenganmu, karena ancaman sangat serius. Persiapkan dirimu, karena keberangkatan sebentar lagi, dan kokohkan perbekalan. Sesungguhnya perjalanan sangat jauh. Anda menghadapi perjalanan yang berat, maka tidak dapat ditempuh kecuali bagi orang-orang yang membawa barang yang ringan. Barang yang ringan yang hanya bisa dibawa untuk perjalanan yang sangat jauh. Orang-orang yang ingin berangkat pulang kampung, ketika ada neneknya membawa barang sebanyak-banyaknya, durian dia bawa, ubi di belakang rumah pun dia bawa. Kita mau bawa apaan nenek-nenek ini? Tidak tahukah jalan 24 jam ke Jawa? Subhanallah. Terus apa yang dibawa anak? Bawa yang penting-penting, yang kira-kira mahal. Dikatakan kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu, ketika seseorang melihat bahwa tidak ada perlengkapan di rumahnya, tidak ada dilihatnya, kosong melompong, yang hanya ada periuk, yang hanya ada berapa cangkir, berapa pinggan, berapa gelas, berapa pinggan. Kemudian dikatakan olehnya, wahai imam, kemana engkau letakkan barang-barang yang lain? Beliau menjawab, kami telah kirimkan ke rumah yang kami akan segera pindah ke sana. Hah? Dari rumah tipe 36 ke tipe 46? Dari rumah Jalan Jenderal ke Jalan D5? Nah, ya kawan. Dia menjawab, kata yang bertanya tersebut, wahai imam, wahai sahabat Rasulullah, bagaimana pula engkau tinggalkan? Bolehlah engkau mengirimkan rumah kepada tempat rumah yang baru. Akan tapi engkau membutuhkan barang-barang di sini, di tempat rumah lamamu. Maka dijawab oleh Abu Dzar, sesungguhnya pemilik rumah tidak mengizinkan kami untuk seberlama tinggal di sini. Tahukah ibu-ibu, apa yang dimaksud oleh Abu Dzar? Dia membangun, dia telah mengirimkan dengan tiki kilat. Dengan tiki dia kirimkan amal ibadahnya biar dia berjalan sendirian. Dia tidak akan letih. Dia ketika nanti pindah, dia hanya berangkat dengan anak istrinya saja, dengan keindahan, dengan kendaraan indah. Akan tapi berangkat pula dengan truk-truk yang memenuhi rumahnya, tidak. Dia tidak akan mau berangkat. Dia mengatakan, ya qaum, innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah kesenangan sementara. Iya, dia kesenangan, akan tapi dia tidak kekal. Sedangkan akhirat, dialah perkampungan abadi. Inilah Rasulullah SAW. Ketika dilihat oleh Umar, berjejak, berbekas punggungnya, tidur di tempat kandang ontanya ketika dia mendiamkan semua istrinya. Istrinya meminta uang banyak, istrinya meminta perbekalan yang banyak. Akhirnya dia tinggalkan istrinya sebulan penuh, tidak dia dekatkan. Dia ambil tempat tinggal di tempat kandang untanya. Kemudian masuk Umar bin Khattab. Masuklah Umar bin Khattab. Ketika dia masuk, dilihatnya berjejak guratan-guratan tikar di punggungnya. Ya Rasulullah, saya lihat Kisra dan Kaisar. Saya lihat Kisra dengan kebanggaannya, saya lihat Kaisar dengan kekayaannya. Akan tapi engkau Rasulullah, engkau manusia yang dipilih oleh Allah, engkau perlakukan diri engkau seperti ini ya Rasulullah. Apa dijawab oleh Rasulullah SAW kepada Umar? Mali walid dunya. Wahai Umar, apa geranganku dengan dunia? Apa hubunganku dengan dunia? Saya tidak mempunyai hubungan dengan dunia. Innama mathali wa mathalud dunya kamathali rakibin fi zilli syajarah thumma raha wa tarakaha. Perumpamaanku dengan dunia, wahai Umar, seperti pengembara yang berhenti sejenak di lindungan pohon, lalu tidak lama kemudian dia meninggalkannya.
kata Isa al-Masih alaihi salam, siapa yang hendak membangun rumah di atas gelombang? Siapa yang hendak membangun rumah di atas gelombang lautan? Semua murid-muridnya mengatakan, tidak wahai Nabi, ya Rasulullah, tidak. Tidak ada yang akan membangun rumahnya di atas gelombang laut. Siapa pula? Apa kata Isa alaihi salam? Itulah dunia, maka jangan jadikan ia tempat tinggal. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan latihan, bulan ibadah, dan kita melatih ibadah. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati Allah, kita semua keluar dari perut ibu kita tidak tahu apa-apa. Semuanya yang kita peroleh dari ilmu dan pengetahuan dan keahlian, semuanya harus dengan belajar. Tidak ada seorang pun yang langsung bisa berbicara atau berjalan. Dia harus belajar. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun." Demi Allah, dan Allah lah yang telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sedikit pun. Kita tidak tahu. Antara kita dengan Abu Bakar sama. Dia keluar dari perut ibunya sama dengan kita keluar dari perut ibunya. Antara ibu-ibu dengan Aisyah, antara akhwat dengan Fatimah tidak ada ubahnya, sama. Lalu dialah yang telah menjadikan untukmu pendengaran, penglihatan dan hati. Semoga kalian bersyukur. Ketidaktahuan seorang hamba bukan hanya dalam hal yang berkaitan dengan kehidupan dunianya, akan tetapi juga dalam hal akhiratnya. Manusia buta, bagaimana dia beribadah kepada Allah? Jadi beribadah kepada Allah Azza wa Jalla harus juga belajar, harus juga dilatih. Jadi beribadah kepada Allah harus ada belajar. Kapan kita belajar dan melatih diri untuk beribadah kepada Allah? Bulan Ramadan adalah tempatnya. Sebagaimana orang yang belum pandai berenang, lalu ia melatihnya dengan cara yang benar. Setelah ia dapat berenang sedikit demi sedikit, timbul dan muncul kebahagiaan dan kepuasan. Di dalam beribadah begitu juga ibu-ibu dan para akhwat. Setelah kita mengerti, kita coba pula untuk beribadah sedikit demi sedikit, maka barulah kita bisa mengecap kebahagiaan. Kemudian kita tambah lagi, kita tingkatkan lagi, kita naikkan lagi, sampai kita benar-benar merasakan dan meresapi manisnya iman, manisnya ibadah. Kita katakan benar, ibadah mempunyai manis, ibadah mempunyai keindahan sebagaimana manisnya madu. Itulah yang disebut oleh Nabi kita Muhammad SAW manisnya iman. Dan merasakan manisnya iman adalah puncak kebahagiaan manusia. Kalau seandainya iman dan ibadah tidak manis, bagaimana orang-orang yang hebat berlomba-lomba? Itu para nabi dan para rasul, orang-orang yang kuat azam dan azimahnya, kuat semangatnya, orang-orang yang lurus fitrah, suci akalnya, dari para imam, a'immatul huda, pemimpin-pemimpin ulama, pemimpin-pemimpin agama. Tahukah ibu-ibu kemana mereka pergikan semua kesibukan mereka? Mereka pergikan semuanya untuk meraih ibadah yang lebih tinggi kepada Allah SWT. Mereka habiskan umur, mereka habiskan waktu untuk beribadah kepada Allah, karena mereka tahu bahwa ibadah adalah puncak kebahagiaan. Ibadah karenanya diciptakan alam. Ibadah karenanya diutus para rasul. Karenanya dikirim kitab-kitab. Ibadah karenanya dikirim bala tentara langit ke bumi. Dan ibadah karenanya ada surga dan neraka. Maka belajarlah beribadah. Dan mari kita belajar beragama dengan baik, sesuai dengan ajaran para nabi dan rasul. Dan itu
harus mengikuti dua hal. Pertama yang harus kita lihat adalah memperhatikan ibadah zahir. Ibadah zahir. Karena ibadah harus sejalan, yaitu ibadah zahir dengan ibadah batin. Dia bagaikan dua pita yang saling bergelantungan. Satu putus pita, dia tidak akan bisa diputar kasetnya. Dia bagaikan kabel suara ini, dua yang saling bersejalan. Satu yang putus maka tidak terdengar suara yang saya sampaikan ini. Dialah ibadah zahir dengan ibadah batin. Ibadah zahir harus melalui semuanya di atas perintah Allah dan Rasulnya, dari pengajaran Islam yang dilakukan oleh anggota badan yang zahir. Ibadah zahir haruslah sesuai dengan kitab dan sunnah. Itulah yang disebut dengan taat kepada Allah, taat kepada semua firman Allah dan sabda Rasulullah. Kalau tidak begitu, berarti kita belum benar di dalam cara beribadah. Kalau seandainya kita berpijak kepada selain dari pijakan Al-Quran dan Sunnah, berarti Anda belum lagi berpijak di atas Al-Quran dan Sunnah. Anda berarti berpijak di luar batas-batas yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan begitu kita keluar dari aturannya dan tidak dianggap sebuah ibadah. Tidak dianggap sebuah ibadah. Rasulullah SAW mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan, maka dia tertolak. Dia tertolak. Dia harus mengikuti perintah Allah. Yang kedua adalah ibadah batin. Apa itu ibadah batin? Ibu-ibu dan para akhwat, ibadah batin adalah memakmurkan kalbu dengan rasa takut kepada Allah, rasa harap, rasa cinta kepada Allah. Ibadah batin adalah ibadah seorang hamba kepada Allah dengan bergaul dengan Allah. Kita bergaul dengan Allah, bermuamalah dengan Allah. Bagaimana bermuamalah dengan Allah? Orang yang pandai, bagaimana pandai kita bergaul dengan Allah? Kita harus mengetahui tempat-tempat di mana Allah cinta dan di mana Allah murka. Inilah yang dikenal dengan ma'rifah kepada Allah. Di mana Allah suka dan di mana Allah benci. Tidaklah seseorang mengenal Allah kecuali dia akan mudah masuk ke dalam bilik kasih sayangnya. Sebaliknya, seseorang yang tidak mengenal Allah, tidak tahu sifat-sifatnya, maka ia akan letih sendiri. Kadang-kadang ia tertawa di tempat majlis yang Allah Subhanahu Wa Taala lagi murka. Dia berjalan di tempat-tempat yang Allah Subhanahu Wa Taala dia ingin berhenti. Allah menginginkan dia berhenti. Kadang-kadang ia berbuat ketika Allah menginginkannya untuk meninggalkannya. Kadang-kadang ia berbuat di saat Allah menginginkan dia tidak berbuat, diam di tempat. Kadang-kadang sebaliknya, Allah menginginkan dia berbuat, tapi malah dia diam di tempat. Kuncinya, ibu-ibu dan para akhwat, beribadah hendaknya belajar dengan benar. Tidak seperti kebanyakan orang, beribadah orang, dia pun pula beribadah. Tidak tahu entah siapa yang diibadati. Tidak tahu, tidak semakin. Beribadah orang, dia pula beribadah, mengikut-ngikut orang. Akan tapi kemana dia akan berikan ibadahnya, dia tidak tahu. Bagaimana cara ibadahnya, dia tidak tahu. Apa yang diibadati, dia tidak tahu. Kata orang sini, beribadah orang, beribadah pula kita. Tidak tahu apakah siapa yang diibadati. Dan kita belajar, kita melatih diri tentu dengan guru. Karena tidak ada seorang pun yang pandai tanpa guru. Kalau seandainya dia ingin belajar berenang, tentu ia akan belajar dengan guru yang pandai berenang, plus pandai pula mengajar berenang. Kalaulah guru tidak pandai berenang, dia mengajarkan berenang, itu tidak salah. Percuma saja ibu sewa dia sebagai guru berenang, tidak pandai berenang. Begitu juga belajar ibadah kepada Allah dan belajar agama. Jangan pula ia belajar dengan orang yang tidak pandai beribadah dan tidak tahu agama.
mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala taufik untuk mendapatkan guru yang benar, menuntun kita kepada jalan yang lurus, tidak menuntun kita kepada jalan yang salah. Apa kata salah seorang ulama? Inna hadzal ilma din. Sesungguhnya ilmu yang ibu tuntut ini adalah agama, kebahagiaan akhirat. Kalau permasalahan dunia, ibu berhati-hati untuk mencari orang-orang yang ahli. Anda berhati-hati. Kalau belajar memasak, tentu tidak belajar sama saya, nanti saya kasih garam di saat saya harus beli gula. Salah, bodoh ibu kalau seandainya menunjuk saya sebagai ahli memasak. Akan tapi cari yang ahli. Begitu juga mencari guru agama. Apa kata para ulama tadi? Inna hadzal ilma din. Sesungguhnya ilmu ini, yang ilmu ibu tuntut ini adalah kehidupan. Ada pangkal kesengsaraan dan kebahagiaan. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka lihat-lihatlah orang-orang yang akan kalian ambil ilmunya. Lihat-lihat dulu, jangan sembarangan. Asal ambil saja. Masalah dunia kita mau berhati-hati, masalah akhirat ujung kesengsaraan dan ujung kebahagiaan kita melalai-lalaikan, menyia-nyiakan, sembarang saja, sembrono, tidak, salah. Ramadan bulan berbuat baik dan bulan berderma. Bulan Ramadan adalah melatih kita berbuat baik, memberikan, mendermakan apa yang kita miliki. Banyak yang harus kita berikan kepada orang. Kalau di bulan lain-lainnya kita meminta dan berharap kepada orang, maka bulan Ramadan jadikan tema, momennya memberi. Rasulullah SAW mengatakan, yadul ulya khairun minar yadis sufla. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Beri. Jangan meminta. Rasulullah SAW mengatakan, orang yang selalu meminta, nanti di akhirat didatangkan dia dalam keadaan tidak mempunyai daging di wajahnya, seperti tengkorak karena dia tidak mempunyai malu. Coba menderma ya. Coba kita memberi. Saya katakan memberi tidak harus memakai uang. Kalau seandainya kita tidak mempunyai harta, banyak hal. Tersenyum dengan saudara adalah derma. At-tabassumu fi wajhi akhika sadaqah. At-tabassum fi wajhi akhika sadaqah. Senyum di wajah saudaramu sedekah. Apapun nilai-nilai dan norma-norma kebaikan yang Anda limpahkan kepada orang yang membutuhkan, berarti Anda telah bersedekah. Berarti Anda telah berderma. Ucapan yang baik adalah sedekah. Tasbih, zikir adalah sedekah. Memberi suap makanan kepada seseorang adalah sedekah. Lihat Rasulullah SAW pada bulan Ramadan. Dari Abdullah bin Abbas. Apa kata Abdullah bin Abbas? Kana Rasulullah SAW ajwadun nas, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Apa kata Abdullah bin Abbas? Adalah Rasulullah SAW manusia yang paling dermawan. Dan beliau lebih dermawan lagi ketika hari Ramadan, ketika ia ditemui oleh Jibril. Di mana Jibril menemuinya pada bulan Ramadan, lalu beliau mengulang Al-Quran dengannya. Apa kata Abdullah bin Abbas? Apa kata Abdullah bin Abbas? Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Adalah Rasulullah SAW lebih baik, lebih dermawan daripada angin yang lepas. Angin yang ibu hirup ini memberikan semua orang yang menghirupnya, dia berikan. Dan Rasulullah SAW lebih dermawan dari itu. Suatu hari seorang badui datang kepada Rasulullah SAW. Seorang badui datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bagikan aku. Jadi orang dia ini meminta, badui ini meminta akan tapi memaksa. Coba lihat. Ya Rasulullah, murni.
Berikan kepadaku harta yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada engkau. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai fulan, engkau lihatkah lembah onta yang di sana? Benar ya Muhammad. Dia orang Badui, dia enggak nyebut Rasulullah. Muhammad, berikan harta yang Allah telah berikan kepada engkau. Wahai fulan, nampakkah engkau lembah itu? Apa itu? Lembah onta. Ya, saya lihat wahai Muhammad. Apakah saya mengambil 1-2 ekor ontanya? Apakah Rasulullah tidak ambil semua lembah itu dengan ontanya? Dibawanya onta-onta tersebut ke kampungnya, kemudian dia mengatakan kepada kaumnya, kabilahnya, wahai kaum, aslimu fa inna Muhammadan yu'til atiyata man lam yashghal faqra. Wahai kaum, masuklah kalian ke dalam Islam. Sesungguhnya Muhammad memberikan pemberian yang tidak takut kefakiran. Rasulullah tidak takut fakir, tidak takut miskin. Dia beri. Seseorang Badui datang lagi kepada Rasulullah SAW. Sedang enak berbicara, Rasulullah menggunakan serban. Ditariknya serban tersebut oleh Badui tersebut. Ya Muhammad, murni mimma lillahi alladhi a'tak. Ya Muhammad, berikan aku harta yang Allah telah berikan kepada engkau. Sudah meminta akan tetapi memaksa. Dilihatnya oleh Rasulullah SAW. Padahal sal itu sal yang sangat kasar, bergores merah bahunya Rasulullah SAW karena tarikan yang kuat dari Badui tersebut. Rasulullah SAW tersenyum, kemudian dia mengatakan, berikan Badui ini harta yang Allah telah berikan kepadaku. Rasulullah berikan. Tidak takut dia, tidak takut fakir. Siapa itu Rasulullah SAW? Orang yang 3 bulan tidak pernah masak di rumahnya. 3 bulan. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Berlalu bulan ke bulan, bulan purnama ke bulan purnama 3 kali. Sedangkan di rumah Rasulullah SAW tidak ada api yang membakarnya. Bukan tidak ada kayu bakar, bukan tidak ada api, korek api, tidak. Kan tapi tidak ada yang dimasak. Terus dikatakan kepada Aisyah, apa kira-kira makanan kalian selama 3 bulan tersebut? Maka Aisyah mengatakan, al-aswadan, karma dan air. Karma dan air. Itu rumah tangga Rasulullah. Mudah-mudahan kita bisa belajar berderma pada bulan Ramadan ini. Cerita Aisyah, tidak ada yang tidak tahu di antara kita. Semuanya tahu. Seorang janda tua datang dengan anak gadis kecilnya. Dia mengatakan, wahai fulana, wahai tuan, berikan kami harta pada Aisyah. Dilihat oleh Aisyah tidak ada harta, tidak ada dirham dan dinar. Dilihat ke dapurnya tidak ada makanan. Dibukanya tutup piringnya, dilihatnya ada 2 butir korma. 2 butir korma, kemudian dikasihkannya semuanya. Yang satu diberikannya kepada anak gadis kecil tersebut, yang satu lagi diberikannya kepada orang tua janda tersebut. Ini yang ada padaku, wahai ibu, ambillah. Ini yang ada padaku. Karena lapar yang sangat, anak gadis tersebut melahapnya habis. Dilihat oleh ibunya tersebut, anaknya masih kurang, dibelahnya lagi. Ketika dibelahnya, dikasihkannya lagi kepada anak tersebut sebelah kemudian. Karena dia lapar juga, dimakannya pula. Apa kata Aisyah? Berbangga. Coba lihat hembusan kebahagiaan ada di dalam hati orang yang memberi. Begitulah orang-orang dermawan, bahwa dia lebih berbahagia daripada orang yang menerima. Orang-orang di dalam lembaran-lembaran orang dermawan, mereka lebih berbahagia daripada orang-orang yang diberi. Di dalam cerita-cerita orang-orang dermawan, dia lebih keluar dahulu air matanya karena senang dan bahagia sebelum keluar air mata si fakir yang meminta tadi. Keluar. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tadi subhanallah,
Saya melihat kedermawanan yang sangat dari seorang ibu kepada anaknya. Apa itu wahai Aisyah? Tadi ya Rasulullah, saya berikan 2 butir korma kepada orang tua tadi. Tidak dimakannya sama-sama, seharusnya sekurang-kurangnya bagi 1 butir lah, tapi dia tidak. Sudah dimakan habis oleh anak gadisnya tersebut, dibelahnya pula bagiannya diberikan. Lupa Aisyah bahwa yang lebih dermawan adalah dia. Kalau sang ibu masih menyisakan setengah untuknya, maka Aisyah tidak menyisakan sedikit pun bagiannya. Dia tidak tahu apakah dia makan sore hari nanti atau tidak. Dari mana dia mendapatkan pelajaran kedermawanan? Dari suaminya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bagi ibu-ibu yang ingin bertanya, silakan. Di sini ada pertanyaan, banyak kaum muslimin di dalam menyambut bulan Ramadan mengadakan acara doa untuk menyambutnya, untuk mendoakan keluarga yang telah meninggal, juga mandi balimau atau mandi bunga agar lebih suci. Apakah semua itu ada dalam Al-Quran dan hadis? Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menyambut bulan Ramadan bukanlah diminta oleh Allah Subhanahu wa taala mensucikan badan. Seorang muslim mensucikan harinya telah melakukan salat 5 waktu dengan berwudu. Kalau seandainya mensucikan badan adalah itu yang dituntut oleh syariat, maka deterjen paling laku di dunia. Dilumuri aja deterjen. Kalau kurang, maka mungkin kaporit. Akan tetapi tidak, ibu-ibu. Yang harus dibersihkan adalah hati. Dan hati tidak bisa dilimau dengan limau, dan tidak bisa disiram dengan bunga. Hati itu disiram dengan apa, ibu-ibu? Dengan wejangan, wasiat. Subhanallah. Apakah masuk akal seseorang yang tidak pernah mendengar ayat Allah, tidak pernah mendengar sabda Rasulullah SAW, tidak pernah sujud, tidak pernah duduk di masjid, tidak pernah mendengar kajian, tiba-tiba dia berlimau dengan wangi-wangian dan bunga-bungaan? Subhanallah. Kalau seandainya itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya yang dulu masuk surga adalah artis-artis. Kalau seandainya itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya anak-anak Kisra dan Kaisar akan masuk surga. Karena setiap harinya mereka berlimau, setiap harinya mereka berbunga dan semacamnya. Subhanallah. Dan yang paling banyak masuk neraka adalah orang-orang kampung. Subhanallah. Jadi hal yang tidak dianjurkan oleh Allah Subhanahu. Ini dari bentuk kita tidak paham dengan Allah. Kita tidak mengenal Allah. Kita tidak tahu apa kemauan Allah. Allah suruh Subhanahu wa taala untuk berjalan, kita malah mundur ke belakang. Allah Subhanahu wa taala suruh berbicara, kita malah diam. Kita tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala suruh suci hatikan. Allah suruh memandikan dan mensucikan dan membersihkan hati, kita malah mengotori hati dan membersihkan badan. Subhanallah. Apaan ini? Sedangkan mendoa keluarga, mengadakan acara doa untuk menyambut dan mendoakan keluarga yang telah meninggal, subhanallah. Mendoakan keluarga tidak untuk bulan Ramadan saja. Dan tidak diundang pula orang-orang untuk mendoakan. Kalau seandainya keluarga tersebut tidak mau mendoakan keluarganya, siapa lagi? Apakah orang-orang tersebut disumbat mulutnya dengan ayam dan nasi baru mau mendoakan keluarga kita? Subhanallah, celakalah orang-orang yang berdoa tersebut. Baru disumbat mau mendoakan keluarga kita, dan Anda yang menyumbat mulut-mulut tersebut tidak bisa mendoakan satu lafaz kata, satu doa untuk keluarga yang tercinta. Berkeringat, berpeluh mencari uang untuk menyumbat mulut-mulut yang mendoakan keluarga kita yang bukan dari hati. Subhanallah. Yang Allah telah butuhkan bukan harta yang Anda peluhkan mencarinya. Allah tidak membutuhkan
Harta yang Anda habiskan. Kemudian dengan harta tersebut Anda bisa undang seorang satu kampung 1.000 orang, 2.000 orang. Kemudian diadakan acara besar-besaran. Kemudian Anda mengatakan, doakanlah keluarga saya, doakan ayah saya, ibu saya. Sedangkan saya hanya pandai mencari uang, mencari duit untuk mengundang acara ini. Saya tidak pandai berdoa. Subhanallah, seperti ini kita bermuamalah dengan Allah. Alangkah jahatnya kita kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan kita tidak jahat kepada Allah, kita jahat kepada diri kita. Tidak mau kasih rasa cinta dan sayang kita. Kita berikan doa yang tulus dan ikhlas kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Ya Rabbana, berikan doa dia, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunkanlah aku dan kedua orang tua. Tidak sama orang-orang yang diupah menangisnya dengan orang-orang yang benar-benar dapat musibah. Dahulu orang-orang untuk meramaikan meninggal orang tuanya diupah. Ibu-ibu, janda-janda, orang-orang tua dibayar 100.000. Apa pekerjaan kami? Maka dijawab, ibu pekerjaan ibu adalah meraung-raung di rumah saya untuk menangisi. Nah, orang yang mengundang makan untuk mendoakan keluarganya sama untuk pengupah tersebut. Dia upah untuk apa pekerjaannya? Untuk mendoakan. Karena kalau tidak digitukan tidak diupah. Dan ini saya katakan, bagaimana bisa sampai doanya kalau seandainya harus disumbat dulu dengan makanan dan semacamnya? Tidak akan sampai. Yang sampai adalah doa ibu yang memberikan makanan tersebut. Yang sampai adalah doa anak yang tulus di dalam malam yang gelap, yang dia tidak tahu kecuali antaranya dengan Allah. Yang akan sampai doanya, yang bisa menggetarkan langit dan bumi, yang akan bisa memberi manfaat kepada orang tuanya yang telah meninggal, adalah satu ucapan dari anak yang saleh dan salihah. Itu yang bisa sampai ibu-ibu. Yang lain tidak. Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz, mana yang lebih utama atau lebih besar pahalanya? Membaca Al-Quran sampai khatam, atau membaca Al-Quran sedikit demi sedikit tapi diikuti dengan mempelajari artinya? Maka kita jawab yang lebih utama adalah yang paling lama. Yang paling lama membaca Al-Quran atau yang belajar memahami Al-Quran. Yang paling lama. Misalnya begini, kalau orang tersebut membaca Al-Qurannya khatam 5 jam, sedangkan memahami Al-Quran 10 jam, maka yang afdal amanah yang 5 jam, yang 10 jam. Begitu juga ketika orang membaca Al-Quran sampai khatam 20 jam, memahami Al-Quran 5 jam, maka yang afdal adalah orang yang membaca Al-Quran 20 jam. Akan tapi kalau seandainya pukulannya sama, maka yang afdal mana? Yang afdal adalah orang yang membaca dan yang memahami dan mengamalkannya. Wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana hukumnya wanita yang sedang haid, junub dan nifas, memegang dan membaca Al-Quran, juga berdiam diri di masjid, baik untuk ta'lim dan yang lainnya? Memegang Al-Quran, membaca Al-Quran diperbolehkan ketika dia haid, tanpa ada perselisihan jika seandainya dibaca itu tanpa harus memegangnya. Dan para ulama berselisih tentang memegang Al-Quran ketika dia haid. Yang tidak diperselisihkan adalah membacanya tanpa harus menyentuh. Sedangkan memegangnya para ulama berselisih. Akan tapi ada jalan keluarnya. Kalau seandainya ibu ingin juga membaca Al-Quran tanpa harus memegang Al-Quran, maka baca tafsir Al-Quran, atau baca buku-buku yang di dalamnya Al-Quranul Karim. Maka anda berarti tidak memegang Al-Quran sekalipun anda membacanya. Berdiam di masjid bagi wanita haid dan nifas, hukumnya tidak dibenarkan kecuali dalam keadaan darurat. Dan di antara yang darurat adalah menuntut ilmu, karena menuntut ilmu adalah hukumnya wajib.
Jika seandainya seseorang akhwat, seorang ibu tidak mendapatkan kajian kecuali di masjid tersebut, maka diperbolehkan baginya untuk hadir sekalipun dalam keadaan haid atau nifas, karena hukum darurat, karena menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz, bagaimana dengan orang yang menyiapkan kebutuhan hari raya dengan sibuk dengan bisnis, menangguk keuntungan yang hanya sekali dalam setahun? Tidak masalah jika seandainya dia bisa menggabungkan waktunya untuk berusaha dan beribadah kepada Allah. Dan saya katakan beribadah itu tidak mutlak ibu membaca Al-Quran dari pagi sampai sore, sudah itu melakukan pula salat malam dari sore sampai pagi, tidak. Akan tapi beribadah adalah belajar beribadah kepada Allah dari semua aktivitas kita yang kita lakukan hari-harinya. Itu saja. Kan tapi tentu pukulan ibadah kita dalam artian ibadah mahdhah, ibadah yang memang untuk ibadah, itu diperbanyak. Wallahu ta'ala. Jadi tidak masalah. Ustaz, seorang guru ditawarkan pembagian keuntungan oleh distributor buku untuk menjual buku terbitannya ke murid-muridnya. Apakah guru tersebut boleh mengambil untung dari penjualan buku, atau guru tersebut termasuk orang yang menerima suap? Itu tergantung perjanjian dengan pihak sekolahnya. Karena guru tersebut ajir. Guru tersebut adalah ajir, orang yang disewa untuk mengajar murid-murid. Dan pemilik keputusan adalah pemilik sekolah. Kalau seandainya pemilik sekolah memberikan kebebasan di dalam keuntungan tersebut, maka boleh. Akan tetapi jika seandainya tidak mengizinkan mengambil keuntungan selain dari upah yang diberikan oleh sekolah tersebut, maka tidak boleh. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.